lewat 3 juga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat keimanan, sehingga pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Dirosah PCQ atau Daurah Islamiyah Pejuang Cinta Quran, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hawariun. Alhamdulillah beliau sudah hadir ya di Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah Ustadz kita sudah berhadir, Ustadz Hawariun. Nah, nanti akan menyampaikan ceramahnya tentang bagaimana menguatkan hati di zaman yang penuh ujian ini. Namun sebelum itu kita awali dulu untuk daurah kita pada kesempatan kali ini, yaitu dengan pembacaan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Cut. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ونات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب صدق الله العظيم. شكرا. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah dibacakan tilawatul Quran. Semoga kita yang mendengar dan juga yang membaca mendapat pahala dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya, ikhwafillah semua yang berhadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ada penyampaian sedikit gambaran mengenai apa itu PCQ ya, Pejuang Cinta Quran, yang akan disampaikan oleh saudari Minggu Bulan. Pada beliau dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan sedikit profil dari Pejuang Cinta Al-Quran. Komunitas ini, Pejuang Cinta Quran, adalah sebuah komunitas tahfidz online akhwat gratis. Pejuang Cinta Quran yang dilandasi karena mencintai Al-Quran.
Tujuan komunitas ini muncul untuk mengumpulkan para pejuang yang ingin menghafal Quran karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencetak generasi Quran atau hafidhah Quran yang dapat bermanfaat dan berdakwah karena Allah. PCQ ini sendiri terbentuk pada tanggal 29 Januari 2022. Selanjutnya di komunitas pejuang cinta Quran ini menyediakan 6 program online. Yang pertama yaitu tahfidz yang terdiri dari 1 bulan 1 juz, 1 bulan 1 surah atau 1 bulan 2 surah. Yang kedua ada tadarus 5 surah, ada surah Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, As-Sajdah, dan Al-Mulk. Yang selanjutnya ada program One Day One Juz. Selanjutnya juga ada sholawat, sedekah, dan kajian online yang seperti yang sedang kita lakukan pada hari ini. Maka dengan itu, mari ikut bergabung menjadi keluarga PCQ dan bisa menghubungi nomor Winku yaitu 0896 5313 3769. Selanjutnya kami juga ada beberapa akun sosial media. Yang pertama ada Instagram yaitu @tahfidz_pejuang_cinta, ada TikTok @pejuang_cinta_Quran dan YouTube Tahfidz Pejuang Cinta Quran atau PCQ. Sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk profil dari komunitas kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah khair atas penyampaiannya dari saudari untuk mengenai profil singkat ya dari PCQ atau Pejuang Cinta Quran. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja masuk kepada agenda inti kita, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Alfa Abdurrahman atau yang biasa kita kenal Ustadz Hawariun. Nah, beliau ini seorang pendakwah ya, pendakwah Islam yang aktif di masyarakat maupun di media sosial. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Masya Allah. Oke, tanpa berpanjang waktu teman-teman semua, kita langsung saja berikan kepada Ustadz Hawarion. Pada Ustadz Hawarion dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya memang ini aku baru kepoin tadi tentang PCQ ya. Ternyata memang dikhususkan untuk Ahwat ya. Dan sini saya pengen tanya deh, emang ini di Zoom ini kan rutin ya? Memang semuanya itu nutup kamera atau gimana ya? Atau pada malu-malu nih? Atau memang nggak boleh buka kamera? Maksudnya supaya lebih intens ya, lebih dapet vibes-nya. Itu aku kalau misalnya diperbolehkan, teman-teman tolong dibuka kameranya biar ada interaksi gitu. Insya Allah tidak akan ada yang gigit. Karena di sini tidak ada buaya ya, insya Allah ya. Oke, jadi yang open cam ini cuman Ustadz Aulia nih, atau gimana, Ustadz? Gimana, Ustadz? Ya, Ustadz, baiknya memang untuk menghormati majelis kita sama-sama on cam ya teman-teman, yang tidak ada Ya, berhalangan syai ya, dan betul. bacaan. Nah, baiknya kita on cam, nah untuk menghormati majelis ilmu kita. Oke, ya itu yang pertama. Eh, yang pertama saya minta teman-teman on cam. Karena saya nggak pengen saya ngomong sama jin gitu. Jadi kayak ngomong sendiri nggak tahu gimana gitu. Saya di sini pengen ngelihat ada ekspresi yang ngangguk-ngangguk, ada ekspresi yang mungkin nulis, ada ekspresi yang oke, setuju gitu. Atau nggak ada ekspresi yang nggak setuju. Itu boleh banget gitu. Eh, dan ini sesinya insya Allah santai aja ya. Saya insya Allah juga membawakannya dengan santai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen minta maaf buat apa teman-teman dari PCQ karena waktunya yang tadinya waktunya itu Ba'da Isya kita undur di
ba'da asar. Tapi insya Allah itu nggak akan mengurangi keberkahan dan keberkahan dan ilmu yang bakal kita dapat insya Allah. Oke, izin saya buka dengan eh, dengan mukodimah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah segala puja dan puji total hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak banget nikmat. Nikmat yang indah saat kita mendapatkan hidayah, kenikmatan yang hakiki saat kita kembali ke jalan ilahi menjadi seorang muslim yang sejati. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini udah ada beberapa nih yang open cam. Ada Kak Vina. Halo Kak Vina, angkat tangannya. Ada Kak Nunung. Halo Kak Aura, Kak Fasya, Kak Nurul Nazmila. Eh, ya, sama siapa nih? Kak Nur Indah. Terima kasih sudah membuka kameranya. Jadi saya sudah memastikan ya, saya tidak berbicara dengan jin. Oke, di sesi kali ini izinkan saya sedikit sharing tentang karena sekarang ini waktunya itu bertepatan dengan akhir tahun ya, mungkin kita sedikit untuk melakukan refleksi ya. Kalau di dalam Islam namanya muhasabah. Muhasabah dan Umar bin Khattab itu memberikan kita nasihat, memberikan kita anjuran untuk selalu menghisap diri kita sebelum nanti kita dihisap. Kapan itu? Sebelum tidur. Sebelum tidur. Jadi Umar bin Khattab tuh selalu merenung apa aja sih yang dilakuin hari ini, apa aja sih kesalahan yang kita buat hari ini, ada nggak perkataan kita hari ini menyakiti orang lain, ada nggak perbuatan kita hari ini mendekatkan kita lebih banyak kepada Allah, atau malah sebaliknya perbuatan kita malah membuat kita semakin jauh dari Allah. Hal-hal seperti itu tuh perlu untuk kita tanyain ke diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan distraksi. Sampai-sampai kadang-kadang kita tuh lupa dengan diri kita sendiri. Distraksi apa? Oh, sekarang udah ada media sosial. Bahkan bahkan dalam satu riset itu dikasih tahu bahwa di salah satu bukunya Fumio Sasaki dikasih tahu bahwa manusia hari ini dibandingkan manusia yang hidup di era zaman Edo Jepang itu mengkonsumsi dalam satu tahun, orang di era ini mengkonsumsi seumur hidup orang di zaman Edo pada saat mereka hidup, informasi-informasinya. Jadi bayangin dulu di zaman Edo itu informasi sangat susah didapat, ya kan? Dan mereka bisa lebih mindful, mereka bisa lebih enjoy dalam menjalani hidupnya. Apa yang mereka mau, keluarga mereka seperti apa, diri mereka seperti apa, mereka tuh bisa sadar diri. Tapi di zaman sekarang, 1 tahun kita aja itu tuh eh, sebegitu besar informasi yang kita terima. Saking besarnya muncul banyak banyak banget penyakit, ada mental illness, ada apa gitu, quarter life crisis, ada apa lagi? Misalnya anxiety, bipolar itu kan baru muncul-muncul kan sekarang-sekarang ini ya, insecurity gitu. Kayaknya dulu-dulu orang tua kita enggak deh gitu. Orang tua kita punya masalah dan problematika yang mungkin lebih berat, tapi mereka belum tahu istilah-istilah bipolar, terus kemudian apa, anxiety dan lain sebagainya. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara kita kebanyakan informasi. Zaman kita itu tuh mengalami ledakan informasi yang sangat-sangat besar. Saking besarnya, kurvanya tuh bukan linear, tapi kurvanya itu adalah eksponensial. Bayangin ya, dalam 1 tahun terakhir aja itu kemampuan AI dalam memberikan informasi ke kita itu benar-benar bisa skip puluhan tahun ke belakang. Jadi benar-benar serem kalau misalnya dulu kita waktu SD itu sering nonton apa? Nonton Doraemon ya, aku ingin begini, aku ingin begitu. Di Doraemon itu sebenarnya Doraemon itu menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang seorang anak laki-laki namanya Nobita. Dia itu kedatangan kucing dari masa depan. Kucing dari masa depan itu datang dari abad berapa? Abad ke-20. Dan kita ada di era itu. Jadi seolah-olah kita tuh bisa time travel, teman-teman. Teman-teman lihat aja penjajahan di zaman sebelum kita merdeka gitu di YouTube. Itu udah ada dokumenternya, udah ada risetnya, udah ada yang nyeritain. Bener-bener kita tuh bisa ke 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang kita udah bisa tahu apa yang nggak diketahui orang-orang di zaman dulu tentang luar angkasa. Bahkan orang umum sekarang itu tuh bisa tahu cuman dengan satu kali klik.
Nah, bedanya kalau orang yang sadar dia bisa menggunakan sesuatu itu dengan baik. Tapi orang yang nggak sadar dia bisa menggunakan itu untuk sesuatu yang buruk bahkan bisa melalaikan hidupnya dia. Makanya di sini kita pengen refleksi sedikit. Sebenarnya hidup yang kita cari itu sebenarnya hidup yang kayak apa sih? Hidup yang membuat kita stabil itu kayak gimana sih? Hidup yang membuat kita istiqomah itu kayak gimana sih gitu. Di antara semua banyak yang membuat kita pengen. Kita ngelihat ada orang sukses, kayaknya gue pengen sukses kayak gitu deh. Kita ngelihat ada orang yang motivational sekali gitu. Ah, kayak gue pengen jadi kayak dia deh gitu. Nah, di antara semua hal yang membuat kita terkagum-kagum, mana nih yang sebenarnya satu hal yang kita pilih yang kalau kita pilih kita nggak bakal nyesel. Dan jawabannya kita udah tahu sama-sama bahwa pilihan yang nggak akan membuat kita rugi adalah pilihan yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin share screen, teman-teman. Hmm, share screen. Oke, ini dia. Oke, teman-teman, saya pengen kelihatan? Kelihatan tidak? Halo, Kelihatan Ustaz. kelihatan ya? Oke. Kalau misalnya kita pengen ngeringkas, hidup ini sebenarnya intinya apa sih gitu ya? Hidup ini kita udah punya jawabannya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sama wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi cerita tentang hidup kita di dunia ini itu nggak jauh beda dan nggak jauh beda dari yang namanya masalah. Karena kita di sini adalah seorang hamba dan kita di sini diuji, maka setiap hari hidup kita itu penuh dengan masalah. Life is never flat, bahwa hidup kita itu nggak pernah rata. Udah kayak iklan satu ciki ya. Tidak, kita tidak di endorse, tidak usah disebutin cikinya apa. Life is never flat gitu ya. Dan ini udah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa tidaklah aku ciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi kalau misalnya kita bertanya, sorry. Kalau misalnya kita bertanya, Allah ngapain sih nyiptain kehidupan dan kematian? Ngapain sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian? Jawabannya Allah pengen ngelihat siapa yang terbaik amalannya. Ya kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata liyabluwakum dari kata bala. Bala itu juga udah diserap ke bahasa Indonesia, artinya ujian. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kayak kok makin hari makin susah ya, ya memang seperti itu hidup gitu. Jadi eh, hidup itu kita akan diuji. Waktu masih kecil kita punya ujiannya, semakin besar kita punya ujian yang semakin besar juga. Waktu SD mungkin ujian kita cuma mainan, gambaran, boy gitu, atau enggak stiker Pokemon gitu. Kalau udah gede, ujiannya kapan jodoh aku datang gitu ya. Setelah gede lagi, setelah jodohnya datang, gimana caranya agar kehidupan aku tuh semakin membaik, ekonomi semakin membaik. Gimana caranya agar aku bisa eh, apa mengurusi anak-anakku itu juga dengan baik. Semakin besar, semakin berat juga ujian kita. Jadi sampai kita mati nanti, kita juga bakal dapat ujian. Ujian orang yang udah tua gimana? Ujian orang yang udah tua, dia mulai ditinggalin sama anak-anaknya. Anak-anaknya sudah mulai punya kehidupan sendiri. Terus eh, semakin tua, anak-anaknya juga semakin sibuk. Nanti dikunjungin orang tuanya cuma sebulan sekali gitu. Dan setiap orang tua harus siap menerima itu gitu. Sampai kemudian kita meninggal. Setelah meninggal apakah selesai? Enggak. Kita juga di sana diuji. Diuji apa? Sendirian di liang lahat. Kita bakal melihat seperti apa amalan kita. Kalau misalnya amalan kita penuh kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan teman buat kita dengan teman yang wangi, terus bersih, menemani kita sampai hari berbangkit. Tapi kalau misalnya amalan kita adalah amalan yang buruk, kita akan ditemani oleh sosok makhluk yang buruk rupa juga dan bau juga, dan kita nggak akan tenang sampai hari berbangkit. Nauzubillah. Nah, semua rentetan hidup kita ini adalah ujian. Ujian. Bahkan Allah bilang juga di banyak surat, salah satunya di surat Al-Balad nih, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, insan fi kabad. Kabad dalam bahasa Arab itu artinya ada dua, al-alam wal masyaqqah gitu. Alam artinya sakit, masyaqqah artinya kesulitan. Jadi Allah udah bilang di sini, kalau misalnya teman-teman di sini kan teman-teman pejuang cinta Al-Qur'an kan, pasti sedikit banyak belajar tentang tahfiz nih, belajar tentang bahasa Arab nih. Di sini ada huruf lam taukid.
Code itu juga adalah sebuah penekanan. Jadi literally benar-benar sungguh-sungguh gitu ya. Kami menciptakan manusia dalam keadaan kabat. Kabat itu kesusahan dan rasa sakit. Jadi selama manusia hidup, manusia akan selalu ngalamin kesusahan dan rasa sakit. Oke, eh, contoh misalnya saya pengen cerita teman-teman. Di Jakarta itu kita melihat kan ada ketimpangan sosial yang sangat-sangat luar biasa. Ada yang tinggal di apartemen, di gedung-gedung tinggi, tapi di sisi lain itu ada juga yang tinggal di samping-samping kali, di samping-samping tempat sampah, dan mereka sangat-sangat tidak layak. Dan kalau misalnya kita ngelihat orang POV dari orang yang belum punya jatah terhadap dunia, yaitu dari orang-orang yang termarginalkan atau orang-orang yang dari kaum duafa, mereka ngelihat gedung-gedung pencakar langit, terus mereka bilang, wah enak ya tinggal di gedung-gedung itu, wah enaknya punya mobil ini itu, wah enaknya bisa makan enak gitu ya. Kapan ya aku bisa kayak gitu ya. Nah, kita pengen nggak Kak? Pengen kita akan selalu merasa kurang teman-teman. Selama kita masih hidup, kita tuh akan selalu merasa kurang. Ketika kita sudah mencapai sesuatu, kita akan tetap kurang dari itu. Nah, sama orang miskin itu punya masalah, ya kan? Masalahnya apa? Punya hutang, punya cicilan, terus apalagi rumahnya nggak nyaman dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah orang kaya itu dia tidak punya masalah? Punya masalah juga, ya kan? Saya punya kenalan, kenalan dia pengusaha dan dia datang ke saya cerita mereka dia pengen bunuh diri. Kenapa? Karena hutangnya miliaran dan belum bisa kebayar. Serem, serem gitu ya. Terus kalau misalnya kita ngelihat orang-orang yang jalan nih bawa mobil ke tolnya, itu kan pintu tol itu bisa ngecek saldo tol, ya kan? Ya kan? Tapi tahu nggak? Masalahnya nggak ada pintu tol yang bisa ngecek saldo hutang. Karena pada kenyataannya hutang rakyat Indonesia itu sangat 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 banyak. Jadi ada banyak orang yang hidup dari hutang ke hutang, dari kredit ke kredit. Jadi setiap hari mereka tuh cuma dikejar sama hutang aja. Setelah mereka gajian, mereka tambel, mereka gajian lagi, mereka ngutang lagi. Ngerti nggak sih maksudnya? Untuk memenuhi gaya hidupnya dia. Jadi mau kita miskin atau mau kita kaya, kita tetap akan dalam masalah gitu. Eh, Mungkin orang miskin punya penyakitnya apa? Kudis, kurap, kutil, apalagi gatal-gatal kutu air gitu. Tapi apakah orang kaya nggak punya masalah, nggak punya penyakit? Punya juga. Penyakitnya apa? Kolesterol, darah tinggi, jantungan, ya nggak sih? Jadi sebenarnya selama kita di dunia, sekali lagi kita nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya masalah. Di sini saya pengen sedikit cerita tentang satu kisah ya tentang suami istri yang ada di Jakarta. Di satu hari pada saat musim hujan, suami istri ini lagi pelukan di sebuah halte Winbis. Dia pelukan sama istrinya pelukan sama suaminya sambil mereka berhayal dan bercita-cita ya. Mobil-mobil lalu lalang di depan halte tersebut. Kemudian remang-remang lampu juga membuat suasana makin syahdu, apalagi dengan pelukan. Sayang, untungnya dia dia udah suami istri ya. Kalau jomblo sendirian kasihan gitu. Nggak bercanda. Jadi pada saat mereka lagi rangkulan begitu, istrinya bilang, sayang sayang, gitu. Ayo yuk kita kerja lebih keras yuk. Ayo yuk kita kerja lebih effort yuk. Kita nabung lebih banyak. Kita spend uang lebih sedikit. Terus kita gunain banyak hal. Kalau misalnya ada kesempatan, kita cari peluang untuk bisa nambah income kita. Supaya apa? Masa iya sih setiap kita masa iya sih setiap hujan kita tuh nunggu terus di halte, minimal kita bisa beli motor lah biar bisa langsung pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah kan bisa langsung beres-beres, langsung istirahat, besok udah bisa kerja lagi. Yuk sayang, yuk kita semangat yuk buat ngumpulin uangnya gitu. Terus di depannya itu tuh ada orang suami istri juga, dia lagi pelukan di atas motor. Dia bilang juga ke suaminya, sayang sayang, ayo yuk kita nabung lebih banyak, kita kerja lebih keras, jual apa aja yang memang bisa kita jual, apapun yang membuat kita bisa nambah income kita. Buat apa kata suaminya? Terus kata istrinya, iya buat kita beli mobil, nggak apa-apa mobil 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 kaleng, nggak apa-apa mobil-mobil yang murah, yang penting
kalau kita jalan kita nggak kepanasan sama kita nggak kehujanan. Masa iya sih kita mau sampai ya, kita mau sampai tua begini terus, panas kepanasan, hujan kehujanan. Ayolah kita naik level yuk, ayah yuk gitu. Terus suaminya bilang, "Ya yuk." Gitu. Terus di seberang tempat di jalan yang sama itu ada suami istri naik mobil Mercedes Benz. Kan image-nya kan adalah pengusaha kan ya, yang naik Mercedes tuh. Ya kan? Terus di situ ada suami istri juga. Mereka lagi ngobrol. Tapi ngobrol sama handphone masing-masing. Yang satu sibuk sama karyawannya yang bawa uang lari, teman-temannya, ayo gimana kamu ini, kan udah saya kasih SOP segala macam. Istrinya sibuk war 11-11 gitu ya. Setelah suaminya stres ngadepin karyawannya, ditaruh. Terus dia ngeliat istrinya. Terus pengen ngobrol. Sayang, taruh dong handphonenya, ayo kita ngobrol. Masa iya sih kita dari pagi sampai sore kita ketemu terus, tapi kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah deep talk. Ayo taruh yuk. Nanti dong sayang, lo ini lagi seru nih, sebentar lagi ini kan 11-11, ini ada banyak barang yang harus dicek out mumpung lagi diskon. Ayo gitu. Terus suaminya tarik nafas dalam-dalam. Kayaknya kita nggak pernah habis ya sama urusan dan keinginan kita. Terus suaminya nengok ke tempat halte di ujung jalan, ada suami istri lagi pelukan. Terus dia bilang, kayaknya lebih enak jadi mereka ya. Mungkin mereka di halte, tapi kehidupan mereka romantis, kehidupan mereka harmonis. Nah, intinya apa teman-teman? Intinya aku cuma pengen bilang, semua fase dalam kehidupan kita itu nggak akan pernah buat kita puas. Akan selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Kita akan selalu ngerasa kurang. Coba bayangin teman-teman di antara teman-teman sini. Sebenarnya teman-teman sadar gak sih bahwa teman-teman tuh adalah orang yang spesial. Teman-teman adalah orang yang diberikan keutamaan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di antara teman-teman ada yang diberikan kesempatan buat kuliah. Di luar sana coba bayangin, ada berapa banyak orang yang nggak sempat kuliah. Bahkan lulus SD, SMP aja nggak bisa loh. Di luar sana masih ada banyak orang yang lebih sengsara dibandingkan kita. Tapi kita selalu merasa kurang, selalu merasa nggak puas gitu. Nah, ketidakpuasan itu nggak akan pernah berakhir sampai kita mati. Tapi ada satu obat yang membuat kita tuh bisa produktif atas kekurangan kita. Apa? Bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala bilang, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kamu bersyukur, maka nikmat aku akan tambah. Tapi kalau kamu mau kufur, lihat aja, azabku sangat pedih loh. Teman-teman tahu nggak sih ayat ini tuh sebenarnya bercerita tentang apa? Ayat ini di surat apa ya? Ada yang tahu di sini? Surat ke-14, surat Ibrahim ayat ke-7. Nah, Nabi Ibrahim, kalau misalnya teman-teman perhatikan runutan ayat di surat Ibrahim, itu sebenarnya lagi ngomongin Nabi Musa, lagi ngomongin cerita Nabi Musa. Terus tiba-tiba beralih ke cerita Nabi Ibrahim. Terus tiba-tiba di surat Ibrahim itu Nabi Musa itu bacain ayat ini. Nah, ayat ini sebenarnya konteksnya itu dibawain sama Nabi Musa ketika masyarakat Bani Israel itu ada di Mesir. Kemudian Nabi Musa berhasil menyeberangi Laut Merah. Habis itu membawa Bani Israel menuju tanah yang terjanji. Betul? Betul. Nah, pada saat Nabi Musa lagi memimpin Bani Israel ini ngeluh mulu. Ini Musa pengen bawa kita kemana sih? Ya ampun Musa, udah enak-enak di Mesir segala macem. Kita udah punya tempat tinggal, kita udah punya pekerjaan. Ya sih, walaupun kita budak gitu ya. Tapi yang penting kan kita punya pekerjaan dan kita punya rumah. Sekarang rumah kita tinggal semua, ngeluh terus. Dan Nabi Musa berdiri di hadapan Bani Israel, terus kemudian beliau berkhutbah dan ngeluarin kalimat ini. La in syakartum la azidannakum. Kalian ngerti gak sih? Dulu itu kalian tuh dihinakan, dulu itu kalian diinjek-injek, dulu itu kalian perempuan-perempuan kalian tuh dinistakan, anak-anak kalian dibunuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian, kalian masih ngerasa kurang. Gitu. Ketahuilah, kalau misalnya kalian bersyukur dengan apa yang Allah udah kasih kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu. Teman-teman kalau misalnya belajar bahasa Arab, ini namanya fi'il syart.
Fi'il syarat itu adalah sesuatu yang kalau misalnya dikasih syaratnya pasti ada jawabannya. Misalnya in tajtahid tanjah. Kalau kamu berusaha, kamu akan sukses. Paham kan ya? Kalau kamu olahraga, maka kamu akan kuat. Nah, sama. Lain syakartum, kalau kamu bersyukur, maka kami akan tambah nikmatnya. Gitu. Terus walain kafartum, tapi kalau kamu kufur, harusnya ada jawabannya nggak? Jawabannya kalau enggak, kamu bakal aku kasih azab. Enggak. Ternyata jawabannya nggak begitu. Nih, coba aku kasih ini ya. Nih, teman-teman. Nih, coba aku kasih. Nih. Lain syakartum, la azidannakum. Ini artinya maka. Ini jika, ini maka. Kalau kamu syukur, kamu bakal aku tambah nikmatnya. Kalau kamu kufur, jawabannya apa? Ternyata Allah nggak jawab. Karena setiap jawabu syarat itu harus ada jawabannya. Lain syakartum la, harus ada lamnya. Di sini ada lamnya nggak? Walain kafartum, ada nggak? Enggak. Tapi langsung dirubah pakai inna. Jadi kalau kamu kufur, terus nggak ada jawabannya. Terus Allah bilang, sesungguhnya azab aku sangat pedih. Intinya apa? Kalau kita bersyukur, Allah bakal tambah nikmat kita. Tapi kalau misalnya kita kufur, ketahuilah bahwa kufur itu akan membuat kita hampa, membuat kita kosong. Dan ketika kita ngerasa kosong, kita nggak akan pernah puas. Ketika kita ngerasa nggak akan pernah puas, kita akan ngelakuin berbagai cara untuk bisa memuaskan diri kita. Kezoliman apapun kita bakal lakuin. Dan ketahuilah bahwa azab Allah sangat pedih. Jadi nggak ada pilihan buat kita kecuali untuk mensyukuri setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nah, kalau misalnya kita tanya ke semua orang, teman-teman, apa sih yang orang-orang pengen? Yang orang-orang pengen kan, ya pasti gini, I just wanna be happy. Aku cuma pengen happy kok, gitu. Aku pengen happy, masa iya sih aku ngelakuin ini nggak buat happy, gitu. Apa aja yang membuat kita happy? Kita pengen popularitas, kita pengen jabatan, kebebasan, kekayaan, ya kan? Tapi ternyata tuh enggak. Baik lagi, selama kita punya apapun di dunia ini, tetap kabat akan selalu menghantui kita. Rasa sakit dan masalah-masalah akan terus ada dalam kehidupan kita. Apapun yang kita punya, kita akan selalu punya life crisis. Tahu life crisis kan? Dan krisis-krisis itu akan semakin tinggi ketika kita berusia 40 tahun. Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga mencapai umur 40 tahun. Jadi setelah umur 40 tahun tuh itu tuh yang akan menentukan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda tuh, barang siapa yang di umur 40 tahun dan dia belum mempersiapkan akhiratnya, maka persiapkanlah dirinya untuk masuk neraka. Seram nggak? Seram kan ya? Jadi kayak 40 tahun, kan umur rata-rata manusia kan 60 tahun ya. Ya kan umur Nabi Nuh 900 tahun, maka umur umatnya 900 tahunan. Umur Nabi Muhammad 63 tahunan or something. Tapi ya umur umatnya juga sekitar segitu. Nah, kalau misalnya umur Nabi Muhammad 60 tahun dan Rasulullah wanti-wanti di umur 40 tahun kalau kita belum tahu akhirat, maka 20 tahun ini sebenarnya cuma repetisi. Serem nggak? Serem. Makanya kalau misalnya kita ngelihat ya, hidup kita ini sebenarnya udah berapa banyak sih yang kita lewatin. Kalau misalnya kita lihat ini hidup kita, kalau 60 tahun itu kalau digambarin dalam satu tabel ternyata nggak banyak kok. Ini adalah 60 tahun dikotakin selama kotaknya 1 minggu. Segini. Ternyata nggak banyak kok. Dan lebih ngeri lagi apa? Lebih ngeri lagi kalau misalnya kita pengen kotakin ya per 1 tahun. Bayangin ya, buat aja kotak teman-teman ya. Kotak ke bawah 6, ke samping 10. Habis itu coret kotak-kotak yang udah dilewatin. Sisa berapa? Makin serem kan? Nah, ini adalah kotak aku selama 60 tahun. Dan ini adalah kotak-kotak yang udah aku habisin. Sekarang umur aku 28 tahun.
Sebentar lagi aku masuk ke umur 30 tahun. Aku udah masuk setengah dari umur aku. Dan pertanyaannya, aku udah ngapain aja? Ya kan? Selama itu tuh kalau aku ingat ke belakang, ya Allah, udah ngapain aja ya? Lebih banyak lalanya apa lebih banyak taatnya ya? Coba deh kita renung deh. Apa sih yang aku kejar dan udah dapat belum? Kalau selama ini yang kita kejar adalah kekayaan, pertanyaannya seberapa besar sih peluang kita untuk kaya? Kalau kalau yang selama ini kita kejar adalah popularitas, berapa lama sih kita bisa populer? Teman-teman lihat gak sih orang-orang yang dulu terkenal sekarang udah nggak tahu kemana lagi tuh, ya kan? Sekarang mungkin aku bisa dikenal di media sosial. Aku di Instagram ada 1 juta followers. Pertanyaannya sampai berapa lama lagi Instagram itu akan bertahan? Di luar sana kita udah ngelewatin banyak fase media sosial. Orang-orang yang terkenal di Twitter susah terkenal di Instagram. Orang-orang yang terkenal di Facebook belum tentu terkenal di TikTok. Orang-orang yang terkenal di TikTok belum tentu terkenal di YouTube. Orang-orang yang terkenal di TV sekarang juga udah dilupain. Akan selalu ada batas dari apa yang kita punya. Sekarang kita terkenal, ada batasnya. Kita kaya, ada batasnya. Kita hidup juga ada batasnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, kalau kamu pengen bahagia, Allah nggak jamin kamu dapat populer. Allah nggak ngasih kamu kekayaan. Allah nggak ngasih kamu jabatan. Yang Allah kasih apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen dia dapat kebaikan, maka Allah kasih dia pemahaman terhadap agama, bukan pada kekayaan, bukan pada popularitas, bukan pada kebebasan, atau bukan pada jabatan. Maka kita bisa tahu, semua itu akan buat kita krisis, semua itu akan buat kita dapat masalah dan kegelisahan. Tapi ketika kita dapat agama, kita paham tentang agama, maka itu adalah titik di mana kita bisa bahagia. Lanjutin nih, laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Kamu sadar gak sih bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Yakdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kamu punya masalah apa? Masalah, halo guys, silakan. Kamu punya masalah apa? Kamu punya masalah keluarga. Allah udah siapin solusinya. Kamu punya masalah apa? Ekonomi. Allah siapin solusinya. Kamu punya masalah apa? Anak. Allah siapin solusinya. Dan solusinya tuh nggak turun tiba-tiba dari langit gitu. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba Mas siapa nih, Mas Aulia, Ustadz Aulia ini dapat masalah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dari langit ke-7. Mas Aulia, ini solusinya. Oh, mungkin nggak gitu? Kan enggak kan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya dalam bentuk hidayah. Hidayah itu ada 3. Hidayah itu taufik, hidayah khulqiyah, hidayah irsyad wal bayan, sama hidayah taufik. Hidayah khulqiyah adalah akal. Allah udah kasih kita akal belum? Udah. Pertanyaannya, kita mau pakai nggak nih akal ini untuk nyelesain masalah yang kita hadapi? Kebanyakan dari kita, apa ya, 6-11 jam akal kita cuma dipakai untuk scrolling. Karena itu datanya. Bayangin rata-rata orang Indonesia scrolling itu 8-11 jam dalam satu hari. Wow, oh my goodness. Banyak banget gak? Banyak banget. Nah, jadi sebelum nyalahin Tuhan, coba pikir dulu, kita ini udah gunain akal kita belum untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Yang kedua, hidayah irsyad wal bayan. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kita semua. Apa? Contoh dari Rasulullah SAW dan Al-Quran. Pertanyaannya, mau nggak sih kita nyontoh Rasulullah dalam mengelola uang? Mencari rezeki yang halal itu seperti apa? Mau nggak sih kita nyontoh Rasulullah SAW dalam mendidik keluarga? Mau nggak sih kita nyontoh Rasulullah SAW dalam mencari jodoh? Jangan salahin Allah dong kalau misalnya kita nggak mau ikut apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Banyak orang yang nyalah-nyalahin Tuhan. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begini ya? Kamu kenapa nggak mau ikut aturan Allah dalam memilih jodoh? Kenapa kamu malah pacaran kan gitu kan? Kenapa kamu malah berzina? Ya wajar aja kamu dapat masalahnya gitu kan. Kalau kamu nggak pengen dapat masalahnya, kamu harus ikutin rulesnya nih, udah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih nih gitu. Ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas
Segala sesuatu Allah bisa nyelesain masalah kita asal kita mau gunain itu. Dan yang ketiga, hidayatul taufik. Kita minta sama Allah dan Allah Subhanahu wa taala bakal kasih kita petunjuk. Hidayatul taufik. Maka kalau kita menyandarkan seluruh masalah-masalah kita, hajat hidup kita, kepentingan-kepentingan kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjanjikan kebahagiaan. Coba sebenarnya teman-teman cari deh dalam Al-Qur'an, ada nggak sih eh, apa eh, ada nggak sih kalimat Allah bakal janjiin kalian kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bakal kita dapat di akhirat. Tapi kalau di dunia kita tuh nggak dapat bahagia. Yang kita dapetin apa? Ketenangan. Makanya selalu kata-kata yang Allah Subhanahu wa taala ulang itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kamu mau ikut aturan aku, kalau kamu mau taat sama aku, kalau kamu mau ikutin petunjuk aku, maka kamu nggak akan takut dan kamu nggak akan merasa sedih. Jadi kebahagiaan itu nggak ada. Kebahagiaan itu adalah titik di mana kita nggak ngerasa takut dan kita nggak ngerasa sedih. Ketika kita nggak ngerasa takut dan kita nggak ngerasa sedih, maka kita akan jadi orang yang berbahagia. Khauf dalam bahasa Arab itu menunjuk kepada sesuatu yang menghantui kita di masa lalu. Dan hazan itu adalah sesuatu yang menunjuk kepada sesuatu yang bersifat masa depan. Coba, hal apa sih yang membuat kita ngerasa takut? Ya, takut karena nggak diterima atas masa lalu kita, atau takut atas masa depan kita kan? Ya kan? Nah, tapi ketika kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat, Allah Subhanahu wa taala bakal menjamin hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba kecuali dia mampu dan lain sebagainya, kita nggak akan takut dan kita nggak akan merasa sedih. Dan itu juga yang dialamin oleh Nabi Adam. Bayangin ya, Nabi Adam inilah ujiannya sangat besar sekali ya. Apa coba? Dia itu tuh dari surga. Terus dikirim ke tempat antah berantah dan kita nggak tahu. Contoh di sini ada Kak siapa? Kak Bitri. Kak Bitri bayangin ya Kak. Ada orang nyekap kakak. Habis itu ditutup matanya, dimasukin ke kotak blek. Gitu. Habis itu dibawa ke tempat yang nggak Kak Bitri tahu. Serem nggak? Serem nggak deh? Ini nggak tahu nih kemana nih gitu. Kita jalan nggak pakai Google Maps aja khawatir kan? Ini takut salah jalan nih. Ini bayangin Kak Bitri nggak tahu nggak Kak Bitri nggak tahu tuh tempatnya di mana. Terus tahu-tahu sampai ke suatu tempat yang sangat berbeda dari tempat awalnya. Kan surga kan di langit ya. Sedangkan bumi itu di bumi gitu. Ini di mana ini gitu. Khawatir gak? Khawatir gak? Takut gak? Takut. Nah, pertanyaannya, Allah janjiin kamu ikutin petunjuk aku nanti kamu bahagia. Begitu nggak? Ternyata enggak. Yang Allah janjiin apa? Kalau kamu ikutin petunjuk aku, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kamu ikuti petunjuk aku, kamu nggak akan takut dan kamu nggak akan sedih. Gitu. Dan ini diulang banyak dalam Al-Quran. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Barang siapa yang yakin bahwa Tuhan mereka adalah Allah dan mereka beristiqomah, mereka percaya, maka mereka Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak akan takut dan dia nggak akan merasa sedih. Dan gimana caranya agar kita itu bisa nggak takut dan nggak sedih? Allah Subhanahu wa taala akan kirim orang-orang yang sefrekuensi, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, pasangan yang baik, pemahaman tentang agama, dan kita akan dapat jaminan-jaminan dari Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah kita lihat berapa banyak kesulitan yang beliau alami. Tapi Rasulullah cuman bilang satu hal, La tahzan innallaha ma'ana. Bilang ke Abu Bakar pada saat dikepung sama kafir Quraisy kan ya, gak usah takut Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Bisa nggak sih kita ada di level dimana ketika kita dapat masalah kita bilang ke istri kita atau ke teman kita, ke orang tua kita, gak usah takut, Allah sama kita, Allah sama kita. Fa'anzalallahu sakinah, dan Allah bakal kirimin ke dia itu ketenangan. Alaihi wa ayyadah, Allah bakal turunin pertolongannya. Bijunu dilam tarauha, dengan tentara-tentara yang dia nggak lihat. Gitu. Dan semua itu berbentuk apa? Berbentuk teman-teman yang bakal ngajak kamu untuk istiqomah. Saat kamu sedih itu bukan
diajak buat maksiat, tapi diajak buat taat. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat berharga. Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW itu sebenarnya bisa nggak sih menyebarkan Islam dengan sendiri? Bisa nggak? Bisa. Tapi Rasulullah SAW nggak ngelakuin itu sendirian. Beliau ngelakuin itu bersama para sahabatnya. Rasulullah bisa doa sama Allah, ya Allah tegakin Islam bisa. Tapi nanti nggak bisa dicontoh. Rasulullah aja, Nabi ya, butuh sahabat, butuh ekosistem, butuh lingkungan, butuh Madinah untuk bisa istiqomah di jalan Allah. Apalagi kita. Nah, maka penting bagi kita untuk punya circle-circle baik agar kita bisa istiqomah, teman-teman. Kenapa itu penting? Karena kalau misalnya kita nggak punya circle-circle baik untuk ngingetin kehilafan kita, kelalaian kita, ketahuilah bahwa akan ada satu masa di mana semuanya akan hilang. Semua yang kita kumpulkan, harta yang kita cari pagi, siang, sore, malam, itu bakal hilang. Kita bakal tinggalin. Anak yang kita banggain bakal ninggalin kita. Rumah yang kita impikan akan kita tinggalkan juga. Gelar jabatan popularitas akan kita tinggalkan juga. Dan pertanyaannya, what if? Bagaimana jika akhirat itu benar? Malaikat munkar dan nakir itu benar. Surga dan neraka benar. Hari kiamat itu benar. Dan kita belum siap. Kita belum paham agama. Karena yang kita kejar dunia terus. Bagaimana jika kita dibangkitin dalam keadaan dosa. dalam keadaan amal buruk kita lebih banyak dibandingkan amal baik kita. Dan hari itu pasti akan datang. Kapan? Saat kita meninggal. Maka di sini teman-teman, supaya kita nggak nyesel nanti, aku cuma pengen sampein 3 hal. Yang pertama, untuk bisa kita istiqomah. Yang pertama, carilah lingkungan yang membuat kita selalu taat. Terutama pasangan ya, pasangan. Jadi kalau misalnya hidup ini tuh ibarat kapal, ada jangkar-jangkar dalam hidup kita yang amat berat dan susah buat kita tinggalin. Jangkar pertama adalah pasangan. Berdoalah sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat pasangan yang baik, yang benar-benar bisa nuntun kita ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Pekerjaan. Karena pekerjaan itu 1/3 hidup kita. Kita nggak bisa 1/3 hidup kita hanya untuk kerja loh. Kalau kerjaan kita haram, kalau kerjaan kita maksiat, maka 1/3 hidup kita tuh diisi dengan kesia-siaan, serem kan? Maka pastiin kerjaan kita kerjaan baik juga. Dan yang ketiga, pastiin lingkungan kita lingkungan baik. Aku selalu bilang sama istriku, aku nggak pengen tinggal di lingkungan yang enggak ada vibes Islamnya. Dan aku pengen tinggal di samping masjid, di dekat masjid. Karena kalau misalnya kita sudah naruh jangkar kerja, kita akan sulit untuk bisa keluar tuh. Bagaimana bisa aku keluar? Aku kan hidup dari sini, uangnya dapat dari sini buat aku nafkahin anak istri, buat aku nafkahin keluarga. Kalau haram gimana? Susah nggak keluarnya? Susah. Apalagi kalau misalnya expertnya di situ. Expertnya apa? Expertnya dalam apa? Membuat bir misalnya. Dalam membuat bir kan serem kan ya. Sedangkan 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 orang untuk bisa kerja itu tuh dia harus punya skill. Terus lingkungan. Wah, lingkungan itu ngerubah kita banget sih. Ya. Mungkin 3 hal itu yang akan yang bisa jadi contoh ya buat buat kita untuk bisa istiqomah. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pas 35 menitan. Jazakumullah khairan jaza atas kesempatannya untuk sharing-sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Al-Ariyun atas penyampaiannya, materi yang sangat menggugah hati kita ya.
Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki hati kita menjadi hati yang qalbun salim. Allah. Nah, kemudian kita akan ada diskusi karena waktu kita terbatas ya, dan di sini maghrib juga sebentar lagi. Kita cukupkan untuk 2 pertanyaan. Nah, mungkin dari teman-teman, jikalau ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Hawariyun, 2 pertanyaan dipersilahkan, apakah melalui langsung voice note atau melalui chat juga boleh. Ya, dipersilakan teman-teman. Ya, gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Kita kasih kesempatan 2 pertanyaan. Oh, sepertinya semuanya lagi siap-siap untuk sholat maghrib, Ustaz. Alarmnya kan 30 menit sebelum maghrib. Oke, Ustaz. Mungkin saya bertanya, Ustaz, kalau tidak ada Oke, dari teman-teman. oke. Nah, izin Ustaz, saya bertanya. Mungkin di era yang zaman sekarang ini, yang banyak informasi membuat kita banyak terdistrak gitu, Ustaz, melihat konten-konten, sehingga eh, kadang problem itu masalahnya bukan dari luar gitu, dari diri kita sendiri, dari pemikiran gitu. Nah, mungkin saya pernah berpikir gini, Ustaz. Ya Allah pasti memberikan kita eh, nikmatnya gitu, anugerahnya gitu kan, tidak bakal ingkar janji gitu. Tapi terkadang memikir seperti ini, Ustaz. Eh, Usaha yang kita lakukan ini udah maksimal belum ya? Sehingga Allah itu layak sudah memberikan nikmatnya kepada kita gitu. Bukan tidak percaya kepada Allah, tapi nggak percaya sama kayak diri kita gitu. Udah maksimal belum ya gitu. Nah itu bagaimana kira-kira, Ustaz, untuk kita bisa memaksimalkan usaha kita dan kita jadi pede gitu, berharap janji Allah gitu. Oke, gimana caranya agar kita pede dengan amal yang kita kerjain. Jadi bukan bukan kecewa atas takdir Allah, tapi kita udah maksimalin belum potensi yang Allah Subhanahu wa taala kasih, ya kan? Jadi teman-teman, yang membuat kita itu bisa pede itu adalah ketika kita punya data. Data itu adalah pengetahuan yang membuat kita itu tahu. Jadi misalnya gini, kita pede nggak kalau misalnya kita jalan di tempat yang sangat gelap, di hutan yang sangat gelap? Pede nggak kita? Kita nggak pede kan? Nggak pede kan? Nah, apa yang bisa membuat kita pede? Kita punya cahaya, ya kan? Walaupun cahaya kita tuh pendek, kita tuh bisa ngelihat, oh di depan ada pohon, di kiri, di kanan ada batu, di kiri ada lubang, di kanan ada semak-semak, oh berarti lewat kiri, lewat kanan, ya kan? Nah, sama dalam hidup juga begitu. Kita itu akan pede ketika kita tahu. Nah, gimana caranya agar kita tahu kita nih udah maksimal atau belum? Muhasabah. Nah, salah satu bentuk muhasabah yang teman-teman bisa lakuin adalah dengan punya to-do list. Sederhana kan? Di sini coba, siapa angkat tangan yang punya to-do list? Ini saya punya to-do list di handphone saya. Ini saya punya to-do list di handphone saya. Punya to-do list di handphone saya. Ketika kita punya track record, kita tuh jadi tahu sebenarnya kita maksimal apa enggak sih, gitu. Bagi aku hidup tuh sederhana gini kan. Gini Bang. Hidup itu kan perjalanan ya. Anggaplah hidup nih kayak Google Map. Oke? Kita di mana dan kita akan kemana. Kan gitu kan ya. Misalnya Mas Aulia, Ustadz Aulia nih, Mas Aulia, Ustadz Ustadz Aulia pengen pergi, pengen apa? Pengen mastering bahasa Arab. Cetik, tentukan tujuan tuh, ya kan? Dan Mas Aulia itu lagi ada di madrasah aliyah. Klik, ya kan? Nah, setelah kita udah netapin tujuan, apa yang kita lakuin kalau di Google Maps? Kita udah tahu posisi kita dan kita udah tetapin tujuan, apa yang kita lakuin kalau di Google Maps? Cari rute. Pencet enter. Cet, ya kan? Setelah pencet enter, dari semua Google Maps itu jalan-jalan yang ada di Google Maps, itu yang abu-abu tiba-tiba muncul satu garis biru. Ya kan? Ya kan? Nah, itu yang namanya tahu tujuan. Oke? Nah, terus gimana caranya agar kita nih udah maksimalin apa belum sih? Tinggal kita jalan nggak nih kita tiap hari menuju menuju jalur-jalur yang biru itu.
Kalau kita nggak jalan menuju jalur yang biru, tandanya kita lalai. Tandanya kita nggak maksimal. Oke? Nah, gimana caranya agar aku tuh pengen mastering bahasa Arab? Mastering bahasa Arab caranya adalah misalnya dalam 2 tahun atau dalam 5 tahun aku pengen mastering bahasa Arab. Berarti setiap hari aku harus koleksi 3 kosakata bahasa Arab yang baru dan 2 kalimat bahasa Arab. Jadi setiap hari cuma ada 5 nih, ya kan? 5 5 apa 3 kosakata dan 5, pokoknya 5 lah, 5 pronunciation yang bahasa Arab. Oke? Setiap hari tinggal setiap hari tinggal checklist. Hari ini udah belum? Besok udah belum? Hari ini udah belum? Cetek. Besok udah belum? Cetek. Besok lagi udah belum? Cetek. Besoknya setiap seminggu itu dilihat lagi. Aku udah dalam 1 minggu ini udah ngelakuin atau udah hafal berapa kosakata ya? Tahu nggak sih maksudnya? Oh ternyata cuma 3. Oh berarti aku jalan nggak menuju tempat biru? Jalan tapi sangat pelan. 3 nih. Atau terus kita kita evaluasi lagi setiap sebulan nih. Sebulan dari 30 hari berapa banyak kita interaksi sama bahasa Arab? Kita baca Arab, kita baca buku bahasa Arab, atau enggak kita datang komunitas bahasa Arab, atau enggak kita coba untuk conversation bahasa Arab sama teman kita. Berapa banyak di dalam 1 bulan nih? Oh ternyata dalam 1 bulan kita cuman ngelakuin 2 hari. Tandanya kita serius gak? Tandanya kita nggak benar-benar serius berbahasa Arab. Dan itu tanda bahwa kita belum maksimal, ya nggak sih? Ya nggak? Iya dong. Nah jadi untuk bisa mengukur kita ini beneran udah maksimal atau belum, caranya gimana sih? Ya caranya dicatat. Supaya kita tahu kita nih lagi mengarah kemana. Coba di sini siapa yang bangun tidur tuh udah tahu mau ngapain. A, B, C, D, E, F, G. Aku udah punya tuh to-do list harian. Aku walaupun nggak semuanya dikerjain, tapi minimal aku tahu. Oh ternyata dalam 1 bulan progres aku cuman 10% ya. Oh berarti aku harus kencangin lagi nih. Terus introspeksi diri. Gue beneran pengen ke arah sana nggak sih? Gue beneran pengen serius ke arah sana nggak sih? Gue beneran pengen serius belajar nggak sih? Gitu. Paham kan? Nah, dengan kita punya datanya, itu akan buat kita pede nanti di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, di dunia aja kita pede. Wih, nanti di akhir bulan kita itu bisa puas kalau misalnya kita ngelihat, wow progres gue 90%. Bangga nggak kita? Bangga kan? Nah, coba bayangin seandainya buku itu tuh, nah kita sebenarnya punya buku, cuman bukunya itu nggak kelihatan. Bukunya baru dibuka pas nanti di akhirat. Kira-kira kita pede nggak tuh ngelihat lembaran kita 1 harian selama 1 tahun tuh udah ngapain aja, selama sebulan tuh ngapain aja? Pede nggak tuh kita? Nah, sebelum dihisap sama Allah, makanya ayo kita hisap diri kita sendiri. Itu akan buat kita pede. Pede bukan hanya untuk di akhirat, tapi pede juga di dunia gitu. Jadi saran aku ya di akhir tahun ini, ayo coba renungin apa yang benar teman-teman pengen dan gimana caranya teman-teman sampai ke sana, terus ditulis. Biar teman-teman bisa ngeliat datanya. Orang Instagram aja itu punya data record kok. Berapa bulan dalam 1 bulan ini kamu ngupload berapa konten, berapa reach-nya, berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen. Masa iya hidup kita yang lebih rumit dibandingkan media sosial, itu kalah sama media sosial, ya kan? Nah, jadi mungkin itu Bang, salah satu PR aku juga sih untuk terus mengevaluasi diri gitu. Gitu Bang, agar kita tuh bisa bilang ke Allah, ya Allah aku udah maksimal gitu. Oke, thank you. Oke, baik Ustaz atas nasihatnya. Insyaallah di tahun depan kita baikkan lagi menjadi lebih baik daripada yang lebih baik lagi. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang masih masuk di room chat, Ustaz. Bagaimana Ustaz masih bisa kita lanjutkan? Oh ya bisa ya. Oke, ini ada 3 pertanyaan. Yang saya bacakan aja sekaligus untuk mungkin dari jawab. Mungkin yang pertama dari Azizah. Assalamualaikum. Apa Nuzul bertanya, bagaimana berdamai dengan apa yang kita jalani? Misalkan kulineran yang rasanya berat, banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk itu. Bagaimana caranya kita tetap menyeimbangkan dunia dan akhirat kita di tengah sibuk seperti itu jalan Allah. Kemudian dari pertanyaannya, dari Aura Najwa, yaitu Ustaz, apa Nana mau bertanya, bagaimana cara menguatkan hati ketika ujian banyak?
dan masalah yang kita hadapi selain Allah, berikan petunjuk Ustadz, apa ada bacaan doa untuk agar hati kita bisa jadi kuat. Dan yang selanjutnya dari Fitri Damarsari, bertanya bagaimana cara menginstruksi kita untuk tidak terlibat kekecewaan atau gengsi supaya kita tetap bisa pikiran dan memiliki gaya hidup. Itu mungkin Ustaz. Oke, Dan terakhir mungkin dari Indah nih. Mungkin tadi dari saya pertanyaannya. oke. Mas Aulia ini suara antum putus-putus, Mas. Oh iya Ustaz. Sekarang udah jelas Ustaz. Nah, udah lumayan ini. Tadi Untuk putus-putus. pertanyaannya tadi kalau misalnya kurang jelas, tadi yang di room chat Ustaz yang saya Oh, bacakan. ada di room chat. Coba saya cek ya. Oh, ini ada 3 ya. Ada dari Aziza, ada dari Aura, sama ada dari Fitri. Bismillah, Assalamualaikum. Izin Iya bertanya Ustaz. bagaimana berdamai dengan apa yang dijalani. Misalkan kuliah kedokteran yang rasanya berat. Kak Azizah, kuliah kedokteran. Mana Kak Azizah? Halo, mana Kak Azizah di sini? Mana orangnya? Coba pengen nanya-nanya. Mana di sini? Iya, Kak Azizah kuliah kedokteran. Banyak hal-hal yang harus kita korbankan. Untuk hal itu, bagaimana caranya kita tetap menyeimbangkan dunia dan akhirat. Oh, paham. Jadi gini ya, ada satu hal yang aku ambil ya, Kak Azizah ya. Jangan sampai kita tuh berpikiran bahwa ketika kita belajar sesuatu yang bersifat keduniawian, itu tuh kita harus meninggalkan agama. Dan kalau kita misalnya apa menjalankan menjalankan sesuatu yang bersifat agama, kita harus ninggalin dunia. Enggak gitu. Dokter itu adalah sesuatu sesuatu satu profesi yang bahkan diwanti-wanti oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang begini, seandainya ada satu ilmu yang harus menjadi disiplin bagi kaum muslimin itu adalah ilmu kedokteran setelah ilmu syar'i. Jadi ilmu kedokteran itu tuh sangat-sangat penting. Jadi jangan berpikir Kak Azizah kuliah kedokteran seolah-olah harus tinggalin agama enggak. Kalian Kak Kak Azizah belajar ilmu kedokteran itu Kak Azizah lagi belajar ilmunya Allah. Niatin untuk membantu orang-orang dan tau nggak Kak apa nggak semua orang kan dapat posisi untuk bisa belajar kedokteran ya. Posisi dokter di masyarakat itu sangat-sangat tinggi. Ketika Kak Azizah itu punya titel dokter nih. Kak Azizah itu punya pengaruh besar di hadapan masyarakat. Dan ketika Kak Azizah punya pengaruh besar di masyarakat, Kak Azizah lebih mudah untuk menggiring masyarakat menuju nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan. Nah, nyimbanginya gimana? Nyimbangnya gimana? Ya udah berarti tinggal seimbangin aja Kak. Cari komunitas yang apa ngedukung kebaikan. Terus apa eh, rutin datang kajian gitu Kak. Dan ini dan sebentar. Dan pesan sih untuk Kak Aziza sih. eh Pesannya adalah jangan sia-siain kesempatan kakak untuk jadi dokter. Itu aja sih Kak. Oke, nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol banyak Kak di lain kesempatan. Kalau kakak punya punya apa punya hal yang pengen didiskusiin, aku ada media sosial kan bisa aja kakak DM aku atau enggak DM di apa komunitasku ada juga Hawari Class namanya bisa setiap bulan juga kita ada program nanti mungkin kita bisa ada sesuatu yang bisa dikolaborasikan atau bisa didiskusiin bareng dan lebih intim gitu misalnya tapi aku berdoa semoga Kak Aziza bisa kuat ya ngejalanin kuliah kedokterannya amin. Semangat. Buat Kak Aura. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Ana mau bertanya bagaimana cara menguatkan hati ketika ujiannya banyak dan masalah kita yang kita hadapi selain Allah. Oke. Minta doa agar hati bisa kuat. Eh,
Doa itu ada banyak. Yang aku baca masalah doanya ada banyak ya. Salah satu doa yang buat aku merasa terenyuh itu doa yang ada di surat Al-Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setiap aku baca doa itu aku tuh keinget kalau misalnya aku dapat masalah ya. Masalah yang paling berat itu dihadapi para nabi loh. Masalah aku seberat apa sih? Gitu loh. Iya kayak gitu. Oke, terus lagi dari Kak Fitri Darmasari. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana cara manage nafsu kita untuk tidak tergoda dengan kemewahan atau gengsi dunia supaya kita tetap bisa terpikirkan dan berpikiran untuk memiliki gaya hidup sederhana. Pertama, ngasih Allah itu udah ngasih batas-batas dalam kepemilikan teman-teman. Ada yang namanya sesuatu yang mubah, sesuatu yang haram, dan sesuatu yang halal gitu, sesuatu yang boleh gitu. Nah, kemewahan itu boleh nggak sih? Mubah nggak sih? Ya mubah-mubah aja, boleh-boleh aja. Orang punya tas mewah boleh nggak? Boleh-boleh aja. Terus orang punya mobil mewah boleh nggak? Boleh-boleh aja. Orang punya rumah mewah boleh-boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya udah. Kalau aku nih ya, ini baik lagi. Ini jawaban subjektif aku. Teman-teman boleh ikutin, teman-teman boleh nggak ikutin juga. Aku tuh nggak pernah peduli sama kemewahan atau gengsinya orang-orang. Nggak peduli aku. Nggak pernah mau iri aku. Nah, kadang-kadang begini, kita kita bersikap sederhana, kadang-kadang hati kita tuh yang sakit. Kita pengen bersikap sederhana, terus kita ngelihat orang yang punya mobil mewah, atau punya tas mewah, atau punya rumah yang mewah, kita hasad. Sebenarnya kita hasad sama sama hartanya, atau kita bangga sama kesederhanaan kita. Sedangkan kan mereka punya kemewahan kan nggak dosa. Paham nggak sih maksudnya? Yang dosa tuh apa? Ketika kemewahan itu dijadikan alat untuk bermaksiat. Ya aku cuma doa aja sih kalau misalnya aku ngelihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya sesuatu, aku cuma doa aja semoga kekayaannya itu bisa meringankan hisapnya. Kekayaannya di apa? Bisa digunakan untuk beramal soleh. Gitu sih. Pertanyaannya, aku sanggup gak untuk tanda kutip beli barang-barang luxury? Ya sanggup-sanggup aja. Kalau dipaksain ya sanggup-sanggup aja. Tapi aku mau nggak? Enggak. Aku memilih untuk bisa hidup sederhana. Karena apa? Karena itu yang Rasulullah contohin. Suatu hari Rasulullah SAW itu dilaporin sama para sahabat. Ya Rasulullah, Utsman bin Affan itu pakai baju yang sangat-sangat mewah, pakai baju yang sangat-sangat bagus, pakai baju dari apa? Dari Kak dari 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 Syam gitu. Terus ditanya sama Rasulullah, Wahai Utsman, kenapa kamu pakai baju bagus? Terus Utsman bilang apa? Sesungguhnya aku bahagia ketika orang itu melihat Islam itu punya keindahan, punya sisi keindahan. Terus Rasulullah bilang apa? Innallaha Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya udah kalau misalnya ngeliat hal yang indah ya udah biarin aja. Tinggal koreksi aja hati kita yuk. Oke, jangan-jangan gue iri aja sih, atau gue bangga diri atas kesederhanaan gue gitu. Oke, jadi gitu sih. Itu jawaban apa subjektif aku. Eh, silakan teman-teman bisa tambahin ya. Assalamualaikum Ustaz, gimana cara agar menjadi orang yang sabar, yang kuat menghadapi ujian yang saya rasakan? Aku masalahnya bukan orang yang sabar sih teman-teman. Aku juga manusia, kadang-kadang aku sabar, kadang-kadang aku enggak dengan hadapin ujian. Hmm. Kalau ditanya ke ChatGPT, kita bakal dapat jawaban apa? Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka teman-teman, teman-teman, sesuatu yang bersifat general kayak merasa sabar atau menghadapi ujian, ini aku nggak tahu nih jawabnya dari sisi apa. Ujian kan ada banyak tuh, ada ujian harta, ada ujian syahwat, ada ujian apa lagi? Ujian kesombongan, ada ujian apa lagi? Ujian jabatan kan ada banyak tuh. Nah, sabar-sabar di level apa? Aku juga nggak tahu nih. Maka mungkin boleh nggak sih kita mengharapkan orang yang nggak pernah mengharapkan kita Ustaz? Oh, ujian cinta.
Kadang bikin yakin, kadang bikin ragu. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh iya cinta. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Indi CRS. Indri. Ya, kalau boleh aku jawab, boleh nggak sih mengharapkan orang yang nggak pernah mengharapkan kita, Ustadz? Aku termasuk orang yang percaya ya bahwa apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu takdirkan untuk kita pasti akan kerasa mudah. Tapi kalau misalnya apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak kehendaki atas kita, itu kayaknya susah banget gitu. Nih ya, aku sebelum nikah sama istriku itu tuh aku ada beberapa calon gitu. Tapi ada aja halangannya untuk bisa nikah sama calon-calon sebelum istriku. Tapi pas ketemu sama istriku semuanya mudah aja. Padahal bapaknya di Australia, terus bapaknya agak-agak liberal gitu. Pas ketemu sama aku ngedebat aku gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa semuanya jalan mudah gitu. Jadi daripada berharap, ingat ya, kan katanya masalah itu adalah apa? Masalah itu adalah jarak antara harapan dengan realita. Semakin besar jaraknya, maka semakin besar masalahnya. Misalnya ya, jaraknya, harapan kita pengen kaya. Tapi ternyata kita tuh miskin banget. Nah, kita bakal stres tuh karena harapan kita terlalu tinggi. Makanya ada ada apa? Ada satu filosofi tuh yang cukup terkenal 2 tahun belakangan ini namanya apa sih? Namanya itu lupa aku. Namanya stoicism. Stoicism katanya jangan berharap gitu ya. Karena ekspektasi itu apa? Kalau kita punya ekspektasi kita bakal sakit. Tapi kalau kita nggak punya ekspektasi kita bakal happy gitu. Nah, jadi jangan perpanjang, jangan perluas jarak antara harapan dan realita itu. Kalau dia nggak suka sama kamu, ya udah kamu ngaca. Kamu ngaca apakah aku cocok sama dia, apakah aku tipenya dia gitu. Apakah value aku cocok sama dia, dia apakah kira-kira dia tertarik sama aku atau enggak, apakah aku punya chance untuk bisa dapetin dia atau nikah sama dia. Kalau enggak ya udah. Jangan. Nanti stres kamu gitu ya. Satu-satunya hal yang membuat kita tuh eh, nggak sakit dalam berharap, ya udah serahin ke Allah. Ya Allah, aku suka sama dia. Kalau memang dia jodohku, deketin ya Allah. Kalau enggak, ya ganti sama yang lebih baik gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih ya atas sering-seringnya. Kalau mohon maaf nih kalau misalnya jawabannya agak sedikit random. Aku cuma pengen jawab berdasarkan diskusi santai aja. Kalau teman-teman pengen tahu jawaban yang lebih konkret, silakan teman-teman tanya ChatGPT. Nggak bercanda ya. Oke, terima kasih. Kita serahin ke moderator. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian yang sangat luar biasa. Di penghujung tahun ini kita bisa mendapat nasihat tentang hati ya, untuk bisa membenahi hati kita di tahun 2026 lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih taat lagi. Terima kasih kepada Ustaz Hawariun. Em, kita cukupkan untuk kajian pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah khair sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Dari saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Yuk pamit semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kangkung ora iso manuk. Randu.
Nggih. Mulai yang mana semuanya? Hmm? Yang itu. Iya, udah mau ning mboke. Mulai. Tidak bisa kurang tambah. Enggak kena kamu. Ah, seneng ae. Tuh, udah. Wis rampung ceritane.